Selamat siang, salam, assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 sebelumnya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Yohanes V. Yustakunya dengan NIM 0912-50049. Dan saya Ikir Suputra Wondo, NIM 0912-50038. Saya Anastasia Unu dengan NIM 0912500043. Saya Sri Wulandari Abdullah dengan NIM 09125044. Saya Smolfian Sasewa dengan NIM 09125442. Saya Stefanus Padengpare dengan nomor NIM 0912500045. Jadi, tema dalam video kami ini mengenai esensi dan urgensi identitas nasional dalam pembangunan karakter bangsa. Jadi, Indonesia adalah bangsa besar dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Di tengah arus globalisasi, identitas nasional menjadi penanda jati diri bangsa. Identitas nasional bukan sekadar simbol, melainkan luhur yang membentuk karakter bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Melalui pemahaman identitas nasional, kita membangun karakter bangsa yang berakhlak, berintegritas, dan berkepribadian Indonesia. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami. Saya Anastasia Unu. Saya Smolfian Sasewa. Semester berapa? Semester 1. Semester 1? Iya. Semua semester 1? Iya. Satu maksudnya. Di sini kami akan mewawancara Bapak mengenai materi esensi dan urgensi identitas nasional dalam pembangunan karakter bangsa. Oh baik. Jadi saya nama Paskalis Robi, jabatan Lurah Wuring sejak tahun 2022 bulan 10. Gitu. Sekarang ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan tentu saja sesuai dengan pengetahuan kemampuan saya. Oke. Pertanyaan pertama, apa itu identitas nasional menurut Bapak? Baik, identitas nasional. Jadi sebelum saya menjawab yang masuk pertanyaan ini, mungkin saya gambarkan dulu bahwa kemarin sore kebetulan kami ini ada mengikuti kegiatan pertemuan bersama Pak Melkias Marusmeker, kamu tahu ya? Beliau datang memberikan gambaran tentang 4 pilar kebangsaan. Maka dari sini mungkin saya berpikir bahwa kalau identitas nasional berarti orang Indonesia. Kalau orang Indonesia berarti mungkin bisa saja menurut saya identitas nasional bangsa Indonesia berarti mungkin pilar-pilar kebangsaan itu bisa saja Pancasila atau Undang-Undang 45 atau Bhinneka Tunggal Ika itu. Ada 41 lagi itu NKRI. Bisa saja itu kalau apa identitas, karena kalau identitas kan ciri khas ya. Iya, ciri khas. Ada ciri khas lah, identitas diri, apa yang kita identitas kita, ciri khas kita. Kalau menurut saya begitu gitu. Kalau karena saya kilas balik dengan yang kemarin sore ini, yang baru pertemuan dengan Pak Melkias Marusmeker berkait dengan 4 pilar bangsa. Kalau menurut saya identitas nasional itu 4 pilar itu. Nanti saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa saja contoh identitas nasional Indonesia yang masih kuat saat ini? Oke, berarti saya identitas nasional Indonesia masih kuat. Berarti saya ambil di sini. Di Kelurahan Wuring ini kami itu dengan beragam suku bangsa. Ada pasti tahu. Pasti kita hadir semua kan berbeda. Ini kan agama berbeda, suku bangsa berbeda. Kami di Kelurahan Wuring itu mencakup semua. Kalau adik mereka lihat di Kelurahan Wuring itu dari ada yang dari bulan dari tiga wilayah, Nangure Bukit di sini, Nangure Lembah di bawah dengan Patsomba, itu masing-masing punya suku bangsa hampir di seluruh NTT yang ada. Orang Mere, orang Inde, orang Bajawa, orang Tuka Langmolo, orang Timur, orang Sapu, orang Sapu, Purote, orang Sumba, ada semua. Orang Bajo di bawah, orang Bajo, Bugis, itu untuk membeda Timah. Jadi kalau saya melihatnya bahwa yang paling masih itu sekarang toleransi di antara kita di Kelurahan Wuring khususnya itu masih tertanam baik, dan kita semua harus jaga. Termasuk adik mereka yang harus menjaga itu. Karena kalau misalnya ada keretakan di antara itu, bisa saja kita pecah. Jadi harus yang masih kuat itu toleransi. Terutama di Indonesia. Pertanyaan kedua, mengapa identitas nasional penting dalam pembentukan bangsa?
Identitas nasional memang sangat penting karena itu untuk apa, maksudnya menjaga kita punya alur kehidupan ini supaya tidak boleh keluar dari misalnya aturan gitu. Karena kalau kita tidak pandu itu, bisa saja kita ada paham dari luar masuk. Jadi kita harus pegang identitas nasional itu yang tadi saya sebut tadi awal tadi. Karena bisa saja dengan kemajuan zaman sekarang, bisa saja dari luar, paham-paham dari luar itu masuk cepat sekali. Misalnya ada orang yang kasih viral di TikTok, atau di apa, kalau kita terpengaruh itu, kita tidak punya dasar kuat di identitas nasional itu kan biasa saja. Kalau menurut saya juga, ya, itu kan bisa saja pecah negara ini, atau mungkin dari kita yang di Tuhan Guru ini. Mungkin misalnya kalau misalnya ada anak-anak baku kumpul antara Muslim dengan Katolik di sini, nah, itu kalau tidak kuat, dunia kemarin. Makanya harus diperkuat itu dan itu Bagaimana identitas nasional dapat membentuk karakter generasi muda? Bagaimana identitas nasional dapat membentuk karakter? Kalau untuk membentuk berarti misalnya generasi muda itu bisa dengan pelajaran-pelajaran atau pendidikan di sekolah atau tidak diikutkan dalam kegiatan-kegiatan atau apa pertemuan atau kegiatan yang bermanfaat yang berkaitan dengan itu. Misalnya mereka pergi apa saling mengunjung di saat Natal atau di Tahun Baru atau di Idul Fitri Lebaran. Itu kan memperkuat ya. Yang paling mudah. Misalnya orang Muslim Lebaran kita dari Katolik ya kita selamat silaturahmi ya. Iya. Kalau kita sekarang Kristen Katolik dengan ini mau menjelang Natal pasang pohon Natal, bisa saja mereka itu terlibat. Ya, kan bisa saja mereka bantu untuk sumbang bambu, sumbang lampu, Pak. Kan kita saling menjaga ini supaya kita bingung. Yang paling praktis itu. Ya. Yang kelima, apa tantangan identitas nasional di era digital dan globalisasi saat ini? Tantangan itu tadi yang saya sebutkan awal tadi, tantangan itu kan dengan era kemajuan zaman teknologis itu yang paling itu mungkin dengan teknologi terutama informasi komunikasi. Kalau kita tidak kuat dasar dari kita masing-masing misalnya di sekolah, makanya saya kalau bisa kami usulkan, saya sebagai keluar dari sini itu diperkuat itu yang di pendidikan dasar itu tentang P4 PPKN atau P4 keluarga negara itu di sekolah dari SD, SMP, SMA itu harus kuat dengan agama. Pendidikan P4 dengan agama itu harus kuat. Karena tantangannya itu adalah kemajuan zaman itu, kemajuan teknologi zaman itu. Kalau kita tidak kuat itu bisa saja ini apa negara ini bisa dekat ke balu. Dari saya. Oke, dan selanjutnya bagaimana menjaga identitas agar tetap relevan di tengah pengaruh budaya asing? Menjaga identitas agar tetap relevan. Nah, berarti apa? Menjaga identitas tetap relevan itu berarti bisa saja di antara kita masing-masing yang hidup di sini bisa saling menjaga tadi. Misalnya seperti tadi apa? Saya sampaikan kalau misalnya ada acara besar hari ini kita saling mengunjungi atau tidak saling apa? Misalnya ada masalah di masyarakat ya kita saling duduk pula bangun bersama suara supaya jangan sampai masalah itu membesar. Jadi itu yang menjadi supaya terkuat identitas kita deh. Jadi bisa melalui duduk bersama menyelesaikan masalah secara keluarga atau tidak dengan saling punya mengunjung. Menurut Bapak, langkah apa yang diambil sekolah atau kampus dalam memperkuat identitas nasional? Berarti langkah yang diambil sekolah atau kampus berarti memperkuat pendidikan tentang Pancasila dan kewarganegaraan bagi para murid di tingkat SD, SMP, SMA dan juga mahasiswa. Karena paling kurang generasi muda ini harus diperkuat dulu karena mereka ini adalah penerus tadi. Nah, jadi generasi muda kalau orang yang berpendidikan misalnya kalau sudah tidak ini buat kacau negara. Jadi diperkuat pendidikannya di tingkat sekolah. Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan agama. Ini pesan Bapak untuk kami generasi muda. Kalau pesan saya untuk adik mereka generasi muda untuk kondisi saat ini, misalnya kami di masyarakat, pesan kami itu misalnya kalau ada hal-hal atau apa saja yang masuk ke masyarakat itu isu-isu apa saja harus disaring dulu. Misalnya melalui HP
atau apa itu berarti harus disaring dulu, dicari dulu kebenarannya, itu baru bisa dipercaya atau ditiru lanjut. Karena sekarang kan apalagi di media sosial banyak sekali berita-berita hoax atau palsu, akun palsu semua itu. Misalnya isu sekarang kan tentang pasar guring, bisa saja orang itu kan orang kembangkan yang salah, ya terus menambahkan. Tapi padahal kan pemerintah kan sudah atur yang baik, diatur ditata supaya rapi, begitu diperdayakan bahwa tempat itu harus ini supaya mereka bisa kita atur. Tapi kan kalau kita ikut-ikut saja itu akun, berarti bahaya. Jadi pesan saya, generasi muda bisa menyaring dulu informasi yang benar, yang dari sumbernya memang, yang saat kita percaya saja. Setiap informasi itu boleh sebagai bahan pembanding pelajaran kita, tapi harus disaring. Mungkin itu saja yang saya bisa pesankan khusus untuk yang terkait ini. Sekian, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Mungkin pertanyaan kami itu saja. Oke, terima kasih. Saya Iker Sputra Wondo. Jadi di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 6 untuk merefleksikan hasil wawancara kami. Jadi dari wawancara ini kami belajar bahwa identitas nasional bukan sekedar simbol atau slogan. Ia adalah cermin nilai sejarah dan karakter bangsa yang harus kita jaga bersama. Pembangunan karakter bangsa bukan hanya pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Identitas nasional menjadi kompas moral yang membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berakhlak, dan berdaya saing global. Jadi itu saja refleksi dari kelompok kami. Saya Iker Sputra Wondo mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Abdullah dengan NIM 0912500044. Baik, di sini saya akan merangkum jawaban dari narasumber Bapak Paskalis Robin terkait tentang esensi urgensi identitas nasional sebagai determinan pembangunan bangsa dan pembentukan karakter. Identitas nasional sebagai jati diri bangsa yang berpegang pada 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Urgensi dalam pembentukan karakter bangsa karena berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang sangat penting untuk menunjukkan jati diri tiap individu. Tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nampak yaitu masuknya budaya asing yang membuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia luntur. Baik, sekian saja rangkuman dari narasumber Bapak Paskalis Robin terkait urgensi identitas nasional sebagai determinan pembangunan bangsa dan pembentukan karakter. Terima kasih. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take